Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Semoga hari ini hari menyenangkan ya buat kalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang flora dan fauna di Indonesia, letak geografis Indonesia, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Ragam flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Fauna beragam jenis hewan. Flora dikelompokkan berdasarkan variasi curah hujan. Hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan pepohonan yang tinggi, iklim yang hangat, dan curah hujan yang tinggi. Hanya terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sabana. Sabana merupakan padang rumput luas yang diselingi pepohonan. Hanya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Stepa. Stepa adalah padang rumput yang amat luas dan digunakan sebagai tempat peternakan. Adanya cuma di Nusa Tenggara Timur. Hutan bakau tumbuh di daerah pantai. Ayo, siapa yang pernah ke Pantai Indah Kapuk yang ada di Jakarta Utara? Itu adalah salah satu contoh hutan bakau yang ada di Indonesia. Selain itu, ada juga di Pulau Jawa, Papua, Sumatera bagian timur. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi Asiatis, Peralihan, dan Australis. Asiatis hanya ada di Selat Makassar dan Selat Lombok. Contohnya gajah, harimau, orangutan, banteng, badak, dan beruang. Peralihan hanya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan beberapa pulau kecil di perairan laut dalam. Contohnya Komodo, Anoa, biawak, dan burung maleo. Australis. Contohnya kanguru, kuskus, landak Papua, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Hanya terdapat di Papua dan Maluku Utara saja ya. Letak geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dampak positif, dampak negatif, letak geografis Indonesia. Dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam dan luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena terebus oleh budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Manfaat di bidang sosial. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Yang kedua, pakaian Indonesia lebih mudah dikenal bangsa lain. Contohnya batik ya. Dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Sedangkan manfaat di bidang ekonomi, potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan perdagangan. Yang kedua, menambah devisa pendapatan negara. Yang ketiga, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra.
perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. Kemudian sebagai jalur perdagangan internasional atau yang disebut dengan negara maritim atau kepulauan. Yang terakhir sebagai destinasi pariwisata utama. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Setiap warga negara memiliki sikap tegang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Ketiga, setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Lalu, adanya sikap gotong royong. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk sila keempat, setiap warga harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, musyawarah dilakukan secara mufakat. Yang kelima, setiap warga negara harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Latihan tematik. Ada 7 soal ya, kamu kerjakan, lalu kamu dokumentasikan dan kirim melalui WhatsApp Japri atau Google Classroom kelas 5B. Selamat bekerja, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi